Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Ustazah Resita. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema diriku, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3. Dalam pembelajaran ketiga ini, kita akan belajar tentang 1. Posisi membaca yang benar. 2. Manfaat anggota tubuh. 3. Mengenal bilangan. Oke, teman-teman semua, kita akan belajar posisi atau cara duduk ketika membaca yang benar. Kira-kira bagaimana ya cara membaca yang benar? Baiklah, coba kita perhatikan. Ada banyak gambar di situ. Kita lihat, kita perhatikan dari yang kiri atas. Kiri atas. Di situ ada gambar seorang anak yang sedang membaca. Tapi coba perhatikan cara duduknya. Dia duduknya terlalu mendongak ke belakang, sehingga terlihat tulangnya menjadi bengkok ke belakang. Cara ini adalah cara yang tidak benar. Oke, silahkan pindah ke gambar yang kedua. Ada anak yang sedang membaca dengan menunduk, sehingga terlihat tulangnya membungkuk. Nah, cara ini pun bukan cara yang benar. Baik, sekarang kalian perhatikan gambar yang ketiga. Nah, inilah posisi duduk yang benar, yaitu duduk dengan tegak. Baik, teman-teman, jadi posisi yang benar bagaimana? Duduk dengan tegak. Oke, selanjutnya kalian perhatikan gambar yang di bawahnya. Ada anak membaca sambil rebahan, sambil tiduran. Kira-kira boleh tidak ya? Tentu saja tidak boleh. Cara ini salah. Gambar selanjutnya, ada anak sedang membaca dengan menundukkan kepalanya, sehingga dia tidak menjaga jarak mata dengan buku. Nah, cara ini ternyata juga tidak benar. Nah, sekarang yang ketiga, ada anak yang sedang membaca dengan jarak mata dan bukunya dijaga dengan baik. Inilah cara yang benar. Jadi, yang benar adalah menjaga jarak mata. Baik, teman-teman, di depan ini ada gambar anak-anak sedang bermain di taman. Di situ ada Benny yang sedang menendang bola. Nah, Benny menendang bola menggunakan kakinya. Ketika Benny berjalan pun, ia menggunakan kaki. Jadi, kaki gunanya untuk berjalan. Selanjutnya, kita lihat gambar Edo. Edo menggunakan tangannya untuk memegang tali dari layang-layang yang dimainkannya. Jadi, tangan gunanya untuk memegang. Yang ketiga, ada Siti yang sedang mengamati bunga. Dan ada Dayu yang sedang mengamati kupu-kupu yang terbang. Mereka berdua menggunakan matanya untuk melihat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Lani. Lani sedang mencium bau harum bunga. Lani membau dengan hidung. Jadi, hidung gunanya untuk membau.
Sekarang kita bernyanyi mengenal bilangan. Judulnya nama-nama jari. Silahkan didengarkan ya, nanti dinyanyikan. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Nah, sekarang mari kita berhitung. Di situ ada gambar jari-jari kita. Setelah mendengarkan nyanyian tadi, kita coba hitung dari gambar ya, berapa jumlah jarinya. Nah, yang pertama ada gambar dengan satu jari, betul sekali, satu. Diperhatikan lambang bilangannya. Seperti itulah lambang bilangan 1. Berikutnya di bawahnya ada 2 jari. Nah, diperhatikan lambang bilangan 2 adalah seperti itu. Kemudian ada berapa jari? 3. Nah, diperhatikan lambang bilangan atau angka 3 yang ada di gambar. Berikutnya ada 4 jari. Nah, lambang bilangannya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada berapa jari? 5. Dengan lambang bilangan yang seperti di gambar. Oke, sudah bisa semuanya ya? Nah, teman-teman, Ustazah punya contoh soal untuk pembelajaran 3, yaitu kalian diminta untuk memasangkan. Memasangkan apa? Yaitu memasangkan gambar jumlah jari dengan lambang bilangan atau angka yang sesuai. Nah, di situ Ustazah beri contoh ada gambar 7 jari. Maka, pasangkanlah dengan lambang bilangan atau angka 7. Silahkan ditarik garisnya. Bisa kan? Selamat mencoba. Selanjutnya, berilah tanda centang. Apa ya yang harus dicentang? Banyak sekali angkanya. Oh, di sini kalian diminta untuk menghitung benda. Lalu, centanglah angka atau lambang bilangan yang sesuai dengan jumlah benda tersebut. Contohnya, ada gambar bola di situ. Ada berapakah bola? Ada 1, betul sekali. Nah, silakan dicentang angka 1-nya. Seperti itu. Bisa kan? Pembelajaran 4. Dalam pembelajaran ini, kalian akan belajar bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan cara membaca yang benar. Coba perhatikan gambar. Di situ ada Siti, Dayu, dan juga Beni. Mereka memiliki anggota tubuh yang lengkap. Apakah anggota tubuh mereka semuanya boleh disentuh oleh semua orang? Tidak. Ternyata ada beberapa bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Mana saja ya? Baiklah, mari kita perhatikan. Nah, baik teman-teman, di sini ada gambar tubuh bagian depan dan belakang. Di situ terdapat tanda-tanda warna merah. Disitulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. 1. Mulut. 2. Dada. 3. Kemaluan. 4. Pantat. Keempat bagian tadi adalah
bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, kalau ada orang yang mau memegang, maka kalian harus bilang tidak, atau kalian laporkan kepada guru kalian atau kepada orang tua. Oke, berikutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Judulnya Sentuhan Boleh dan Tidak Boleh. Oke, sudah siap semuanya? Baik, didengarkan dulu ya. Nanti kalau sudah tahu, sudah bisa, silakan dinyanyikan bersama. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Oke, sudah bisa kan? Silahkan dicoba. Namun ternyata teman-teman, ada beberapa orang yang boleh menyentuh bagian-bagian tubuh tadi. Siapa saja ya? Baik, ini ada gambar ayah, bunda. Ini adalah orang tua kita. Jadi, kedua orang tua kalianlah yang boleh menyentuh 4 bagian tubuh tadi, yaitu ketika mereka berdua sedang memandikan kalian. Kemudian selanjutnya adalah dokter. Wah, ternyata dokter juga boleh. Kapan ya dokter itu boleh menyentuh bagian tubuh tersebut? Yaitu ketika memeriksa kalian ketika sedang sakit. Berikutnya, kita akan belajar cara membaca yang baik. Kemarin kita sudah belajar cara membaca yang baik, tapi ternyata masih ada lagi yang harus kita lakukan, yaitu 1. Membuka dan membalik buku dengan baik. Nah, di situ ada gambar. Ketika kita tidak membuka buku dengan baik, terdapat tanda silang. Buku bisa robek. Yang kedua, cahaya terang. Ketika kita sedang membaca, kita harus berada di tempat yang terkena cahaya. Tidak boleh membaca di tempat yang gelap. Kenapa? Nanti matanya bisa sakit. Tugas pembelajaran 4. Nah, sekarang kita berlatih. Tugas membaca bersama orang tua kalian. Boleh membaca buku cerita, boleh juga membaca buku pelajaran. Ingat, ketika membaca ada aturan yang harus kita ikuti. 1. Duduk tegak. 2. Menjaga jarak mata dengan buku. 3. Berhati-hatilah dalam membuka atau membalik buku. Dan yang keempat, bacalah di tempat yang terang. Oke, teman-teman semua, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Belajarlah yang sungguh-sungguh. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.